Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Hadirin rahimatullah. Apa latar belakang dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib? Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah satu seorang pejuang Islam yang punya gagasan agar diadakan peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu dijadikan tadinya perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk mewujudkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika ia masih hidup. Maka setelah diadakannya peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadi semangat kembali sampai pada zaman kita ini sekarang. Adapun nama-nama yang merintis peringatan tersebut yaitu Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lebih dikenal dengan Saladin. Hadirat rahimahullah, ada rahasia apakah dalam terutusnya Nabi Muhammad sehingga beliau termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para Rasul, tidak lain merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirat rahimakumullah, setelah kita memperhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna maupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu akan peroleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Adapun sebagai bukti semua itu benar, maka marilah kita amati mulai dari segi keyakinan atau agama. Bagaimana keadaan manusia baik dari bangsa Arab maupun bangsa yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Tidak lain bangsa-bangsa tersebut semua hidup dalam zona yang tidak teratur, berpecah belah serta saling bermusuhan satu sama lain. Karena pada saat itu mereka menghambakan diri kepada benda mati seperti berhala, patung, dan lain sebagainya. Mereka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dengan demikian, maka jadi rendahlah martabat mereka daripada binatang. Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah, maka yang kita lakukan adalah mau dan berani merubah kebiasaan hidup kita ini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mengarungi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Perubahan menjadi lebih baik, lebih utuh dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah dan seluruh sisi kehidupan kita. Kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Maulid Nabi dengan sukacita. Kita sebagai umat Islam wajib untuk meneladani dan mencontoh tingkah laku beliau.